Salam Pamsa Gacha, selamat datang di Sekolah Para Juara. Halo calon murid baru, saya Wahyu yang bakal nemenin kalian buat dapetin info penting seputar jalur mutasi orang tua atau wali SPMB SMA SMK 2026. Buat kalian yang ingin daftar melalui jalur mutasi orang tua atau wali, yuk pahami dulu aturan dan syaratnya. Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang pindah domisili karena mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali. Selain itu, jalur ini juga berlaku untuk anak guru atau tenaga kependidikan yang ingin mendaftar di sekolah tempat orang tuanya bertugas. Untuk jalur mutasi orang tua atau wali, kalian wajib menyiapkan beberapa dokumen penting. Pertama, surat penugasan dari instansi, kantor, lembaga, atau perusahaan resmi tempat orang tua bekerja. Kedua, surat keterangan pindah domisili atau SKPD dari desa, kelurahan, atau pejabat yang berwenang. Perlu diketahui, surat penugasan tersebut maksimal diterbitkan 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap 1, yaitu sebelum 11 Juni 2026. Jalur mutasi ini berlaku minimal untuk perpindahan antar kabupaten atau kota di Jawa Timur maupun perpindahan dari luar Provinsi Jawa Timur. Surat keterangan pindah domisili hanya dapat digunakan khusus untuk pendaftaran jalur mutasi orang tua atau wali. Untuk jalur anak guru atau tenaga kependidikan, calon murid dapat mendaftar di sekolah tempat orang tuanya bertugas. Syaratnya, wajib melampirkan surat tugas dari kepala sekolah tempat orang tuanya bekerja. Dalam jalur mutasi, calon murid SMA atau SMK dapat memilih satu konsentrasi keahlian di satu sekolah tujuan, baik di wilayah dalam rayon maupun di luar rayon. Pastikan semua dokumen sudah lengkap agar proses pendaftaran berjalan dengan lancar. Yuk siapkan data dan berkas dari sekarang supaya proses daftar sekolah jadi lebih mudah. Buat kalian yang ingin mendaftar melalui jalur afirmasi, yuk pahami dulu siapa saja yang bisa mengikuti jalur ini. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu, program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM, siswa berprestasi akademik dari keluarga kurang mampu, anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, serta calon murid penyandang disabilitas. Untuk SMK, kuota jalur afirmasi sebesar 15% dari total daya tampung sekolah. Kuota tersebut dibagi menjadi beberapa kategori, sebanyak 7% untuk keluarga ekonomi tidak mampu dan program ADEM, 5% untuk anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan 3% untuk calon murid penyandang disabilitas. Bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu, terdapat beberapa dokumen yang bisa digunakan sebagai bukti, diantaranya kartu PIP, PKH, BPNT, serta BST. Dokumen tersebut harus terdaftar dalam sistem data resmi pemerintah. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan bukti keikutsertaan program bantuan lain dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perlu diingat, data Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan surat keterangan tidak mampu atau SKTM tidak dapat digunakan sebagai jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi anak buruh, wajib menyertakan bukti bahwa keluarga terdaftar dalam program bantuan keluarga ekonomi tidak mampu. Calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi juga wajib melampirkan surat pernyataan dari orang tua atau wali. Surat ini berisi pernyataan bahwa data yang diberikan benar dan siap diproses hukum apabila terbukti memalsukan dokumen. Sementara itu, calon murid penyandang disabilitas hanya dapat mendaftar melalui jalur afirmasi disabilitas. Dokumen yang wajib disiapkan adalah surat keterangan dari dokter spesialis atau lembaga psikologi terakreditasi. Surat tersebut harus diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum waktu pendaftaran. Selain itu, bisa juga menggunakan kartu penyandang disabilitas yang resmi. Calon murid penyandang disabilitas juga wajib melampirkan hasil identifikasi dan asesmen dari sekolah asal. Pastikan semua dokumen sudah lengkap dan sesuai agar proses pendaftaran berjalan dengan lancar. Yuk siapkan persyaratan dari sekarang supaya proses daftar sekolah jadi lebih mudah. Buat kalian yang punya prestasi akademik maupun non-akademik, jalur prestasi hasil lomba bisa jadi kesempatan terbaik untuk masuk SMA atau SMK impian. Jalur ini diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi dari berbagai kompetisi, baik dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional hingga internasional. Prestasi yang bisa digunakan berasal dari bidang akademik maupun non-akademik.
Untuk prestasi akademik, contohnya seperti Olimpiade Sains Nasional, Kompetisi Sains Nasional, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, Kompetisi Sains Madrasah, Kompetisi Robotika, dan lomba akademik lainnya. Sedangkan untuk prestasi non-akademik bisa berasal dari bidang seni, olahraga, keagamaan, pramuka, kepemimpinan, hingga delegasi sekolah. Contohnya seperti FLS 3N, O2SN, PON, Porprov, Popda, MTQ, prestasi penghafal kitab suci, hingga pengalaman sebagai ketua OSIS atau MPIK. Khusus untuk ketua OSIS dan penghafal kitab suci, tersedia jalur Golden Ticket. Setiap sekolah SMA atau SMK menyediakan kuota masing-masing 1 calon murid untuk kategori ketua OSIS dan 1 calon murid untuk kategori penghafal kitab suci. Prestasi yang digunakan harus berasal dari lomba resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau lembaga yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Jika lomba tidak termasuk dalam kategori tersebut, maka prestasi wajib terdaftar di sistem resmi Kementerian Pendidikan. Prestasi dapat berupa kategori individu maupun kelompok. Namun untuk lomba beregu, jumlah peserta yang diterima dalam satu sekolah maksimal 2 orang dari jenis lomba yang sama. Calon murid dapat mengunggah maksimal 15 sertifikat atau piagam sebagai dasar seleksi. Semua sertifikat wajib dilegalisasi oleh kepala sekolah asal atau pihak yang berwenang. Selain itu, wajib disertai surat keterangan dari sekolah asal sebagai bukti keabsahan prestasi. Jika pada sertifikat tidak tercantum tingkat lomba, kalian wajib melampirkan surat keterangan tambahan dari sekolah asal. Prestasi yang digunakan harus diperoleh sejak masuk SMP atau MTS hingga paling lambat tanggal 30 April 2026. Pastikan semua dokumen prestasi sudah lengkap dan sesuai agar peluang lolos seleksi semakin besar. Yuk, manfaatkan prestasi kalian sebaik mungkin untuk masuk sekolah impian. Untuk informasi terbaru, pantau terus media sosial SMK Negeri 1 Kota Malang. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari kami. Ayo bergabung bareng kami di Sekolah Para Juara. Terima kasih dan salam Pamsa Gajah.